warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk nilai keaktifan, silakan semua siswa untuk mengisi daftar kehadirannya pada Google Form yang linknya sudah saya kirim ke WhatsApp grup ya. Silakan untuk semua mengisi. Setelah itu diharap untuk siswa menyiapkan buku kimianya serta catatannya diletakkan di atas meja ya. Selain buku kimia, Ibu harap dimasukkan dan jangan ada yang mengganggu konsentrasi siswa. Oke, Ibu tidak akan lama-lama untuk pembuka. Sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kemarin kan sudah belajar periodik dan golongan pada sistem periodik unsur ya. Pasti kalian juga ingat apa itu yang dimaksud dengan periode dan golongan. Tolong untuk semua siswa menulis pertanyaan yang saya bacakan ini dan jawabannya ditulis di buku tugas ya. Nanti untuk pertemuan akhir semester bukunya akan dikumpulkan untuk nilai keaktifan siswa dan juga pengetahuan siswa. Oke, sebelum kita masuk, apa sih yang nanti kita bahas pada pagi hari ini? Ya, benar, sistem periodik unsur. Ya, nanti kita belajar sistem periodik unsur. Lebih jelasnya akan Ibu sampaikan tujuan-tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengelompokan unsur-unsur dalam tabel periodik unsur. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat keperiodikan unsur seperti jari-jari, atom, energi ionisasi, afinitas elektron, serta keelektronegatifan. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan kecenderungan sifat periodik melalui gambar ataupun grafik. Nah, itu semua adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertanyaan yang Ibu sampaikan silahkan ditulis di buku tugas ya. Itu pertanyaan pertama. Apa sih yang dimaksud golongan beserta periode itu? Berikan contoh pada beberapa golongan dan periodenya dan disebutkan unsur-unsurnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu golongan berapakah yang termasuk sifat yang mempunyai sifat paling reaktif dan mempunyai sifat yang paling stabil. Yang mempunyai sifat paling reaktif itu yang golongan mana, dan yang paling stabil itu golongan mana. Nah,
Pertanyaan tersebut ditulis di buku tugas ya. Oke, untuk materi sistem periodik unsur ada beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama pada gambar yang Ibu tampilkan di sini adalah ada gambar A, B maupun C. Yang gambar A ini termasuk gambar emas, dan yang gambar B itu adalah gambar besi, dan yang gambar C itu adalah gambar orang saat bernafas mengeluarkan oksigen, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, dari ketiga itu dapat kita ketahui ternyata unsur-unsur dalam kimia sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan kalau Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, seperti emas itu kita manfaatkan sebagai perhiasan. Nah, ternyata emas itu ada dalam tabel keperiodikan unsur. Emas tersebut adalah simbolnya AU. Nah, AU itu termasuk golongan transisi. Nah, nanti kita akan mempelajari penggolongan. Nah, sedangkan untuk besi disimbolkan dengan huruf Fe. Itu terdapat pada golongan transisi juga. Ada golongan ke 6A, yaitu oksigen tadi yang kita butuhkan saat kita bernafas. Nah, kita kan sudah mengenal golongan maupun periode. Nah, Ibu bahas golongan itu adalah kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik unsur, yaitu yang berada pada dari ke atas sampai ke bawah. Jika periode itu adalah lajur-lajur horizontal dalam sistem periodik. Nah, itu lajurnya dari ke kanan ke kiri ataupun ke kiri ke kanan. Biasanya jadi kanan ke kiri. Jadi satu periode. Setelah kita mengetahui apa sih periode dan golongan, ternyata unsur-unsur golongan yang stabil itu adalah pada golongan 8A, yaitu gas mulia. Nah, gas mulia itu terdapat pada unsur He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn. Dan untuk golongan yang reaktif itu pada golongan 1A dan 2A. Namun yang paling reaktif itu adalah golongan 1A, yaitu logam alkali. Nah, masuk pada materi yang pertama, yaitu penggolongan unsur-unsur sistem periodik. Nah, penggolongan itu berdasarkan apa? Yaitu dengan unsur-unsur yang mirip sifatnya, yaitu biasanya dalam satu golongan. Dan jika berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya itu ditempatkan pada periode. Nah, pada tabel periodik unsur ini ada beberapa golongan. Yang pertama ada 1A, itu disebut dengan golongan logam alkali, dan untuk 2A yaitu logam alkali tanah, dan yang ketiga itu, dan keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh itu adalah 7A itu termasuk halogen, dan yang ke 8A yang pojok itu
itu termasuk gas mulia. Terus ada lagi yang masuk ke dalam itu termasuk golongan transisi. Nah, di bawahnya transisi itu ada laktanida dan aktinida. Bisa dilihat secara jelas ya penggolongan tersebut. Nah, ini adalah contoh dari struktur atom, yaitu pada kulit pertama atom itu terdiri dari 2 elektron, dan pada kulit kedua atom tersebut terdiri dari 8 elektron. Urutan setelah kulit kedua yaitu kulit ketiga, yaitu berisi 18 elektron. Kulit keempat berisi 32 elektron dan kulit kelima berisi 50 elektron. Nah, itu semua adalah maksimum dari elektron per kulitnya. Nah, ibu mempunyai satu atom iodin, yaitu mempunyai 53 nomor atomnya. Nah, nomor atom 53 itu berapa elektronnya? Yaitu sama dengan nomor atomnya, yaitu 53. Nah, ada berapa kulit pada atom iodin itu? Nah, bisa dilihat pada atom iodin pada kulit ke satunya itu ada 2 elektron, dan pada kulit kedua ada 8, dan ke kulit 3 dan 4 ada 18, dan seterusnya ada kulit terluar itu terdapat 7 elektron. Lanjut kita masuk ke sifat-sifat keperiodikan. Sifat-sifat keperiodikan itu ada apa saja? Yang pertama ada jari-jari atom, dan yang kedua ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, dan ada keelektronegatifan. Nah, kita bahas satu-satu dulu, mulai dari sifat keperiodikan jari-jari atom. Pada jari-jari atom ini, jari-jari itu bagaimana sih? Maksudnya lebih jelasnya bagaimana? Mari kita simak video ini lebih lanjut. Nah, ibu punya satu atom nih, yaitu atom litium bernomor atom 3 dan natrium bernomor atom 11. Nah, itu bisa dilihat Li itu mempunyai 3 elektron. Kok bisa? Kita lihat dari nomor atomnya 3. Jadi dari inti atom, dari inti atom ini yang bisa dilihat itu bulat ungu, itu adalah inti atom, dan kulit pertama itu ada 2 elektron, dan kulit kedua ada 1 elektron. Nah, jari-jari atom itu jarak antara inti atom ke elektron terluar, yaitu sampai inti atom itu sampai ke garis luar itu. Nah, sama seperti natrium yang mempunyai nomor massa 11, atau sama saja mempunyai elektron 11. Jadi jarak inti atom itu pada kulit pertama terdapat 2 elektron, dan kedua ada 8 elektron, dan ada kulit ketiga 1 elektron. Nah, jari-jarinya itu menunjukkan yaitu jarak antara inti atom sampai elektron terluar atau elektron valensi. Nah, itu yang dinamakan jari-jari. Jadi dari situ dapat kita ketahui dari
atas ke bawah itu jari-jarinya semakin besar karena bertambahnya kulit elektron. Kulit atom. Nah, ada lagi contoh atom, yaitu antara Li dengan nomor atom 3 dengan F dengan nomor atom 9. Nah, ini kita bisa diketahui Li itu mempunyai dua kulit, yaitu kulit pertama berisi 2 elektron dan kulit kedua 1 elektron. Nah, sedangkan pada atom F itu mempunyai 2 elektron di kulit pertama dan ada 7 elektron di kulit kedua. Nah, jadi ini kan dari satu golongan. Dari satu periode kulitnya sama, tapi elektron terluarnya berbeda. Yang Li itu ada 1 dan yang F itu ada 7. Maka yang banyak itu adalah dari F, ya. Tapi bukan jari-jarinya dari Li, jari F itu lebih besar dari Li, ya. Itu adalah pernyataan yang salah. Jadi semakin banyak elektron atom tersebut adalah semakin rekat. Jadi jadi F itu lebih kecil daripada Li jari-jarinya. Bisa disimpulkan jari-jari atom dari atas ke bawah itu semakin besar dengan bertambahnya kulit, dan dari kiri ke kanan, dan sedangkan dari kiri ke kanan itu semakin kecil karena semakin banyaknya elektron. Nah, elektron terluar itu inti atom akan semakin menarik, jadi semakin dekat gitu. Lanjut untuk sifat keperiodikan kedua, yaitu energi ionisasi. Energi ionisasi ini juga berhubungan dengan jari-jari atom. Energi ionisasi yaitu energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom netral dalam bentuk wujud gas. Nah, dari pernyataan ini bisa disimpulkan gini. Jadi, Ibu mempunyai dua atom, ya. Atom yang pertama itu Li dan atom yang kedua adalah F. Untuk dalam satu golongan ini dari atas ke bawah energi ionisasinya itu berkurang dikarenakan muatan intinya itu bertambah positif, namun jari-jari atom bertambah besar. Keadaan ini juga menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluar semakin lemah. Akibatnya energi ionisasinya semakin kecil. Nah, dalam satu periode ini dari kiri ke kanan energi ionisasinya bertambah karena muatan inti atom itu bertambah positif dan jari-jari atomnya berkurang. Nah, keadaan ini juga menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron terluarnya semakin kuat. Akibatnya, energi ionisasinya juga semakin besar. Nah, sudah kita ketahui energi ionisasi. Sekarang masuk ke afinitas elektron. Nah, afinitas elektron itu bagaimana? Ternyata dalam satu periode dari kiri ke kanan itu afinitas elektronnya semakin bertambah karena muatan inti
itu bertambah positif dan jari-jarinya berkurang. Nah, keadaan ini juga menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron yang ditambahkan akan semakin kuat. Akibatnya, afinitas elektronnya semakin bertambah. Nah, sedangkan dalam satu golongan tersebut, dari atas ke bawah, afinitas elektronnya cenderung berkurang. Nah, dan hal ini meskipun muatan inti bertambah positif, namun jumlah elektron di kulit dalam semakin banyak. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron ditambahkan semakin lemah. Akibatnya afinitas elektronnya ini semakin berkurang. Lanjut ke sifat keperiodikan yang keempat, yaitu keelektronegatifan, yaitu suatu ukuran kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Bisa disimpulkan dari satu golongan, keelektronegatifan dari atas ke bawah cenderung berkurang. Kenapa? Jadi meski muatan inti bertambah positif, namun jumlah elektron di kulit terluar itu semakin banyak. Akibatnya jari-jari atom bertambah besar dan kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah. Berbeda lagi dengan satu periodenya. Satu periodenya ini dari kiri ke kanan, elektronegatifannya itu cenderung bertambah. Nah, kenapa? Dikarenakan muatan inti bertambah positif dan jari-jarinya itu berkurang. Keadaan ini juga menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron juga semakin kuat. Nah, akibatnya kemampuan atom untuk menarik elektron menjadi semakin besar. Maka dari itu, dari satu periode cenderung bertambah, sedangkan satu golongan cenderung berkurang. Nah, itu semua adalah sifat keperiodikan unsur dari sistem periodik unsur. Nah, nanti setelah ini Ibu akan memberikan lembar kerja yang berisikan soal-soal yang akan dikerjakan oleh siswa yang didiskusikan di sini. Nah, itulah semua materi-materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat, tidak boleh putus asa, dan jangan terlalu banyak sambat. Nah, karena waktu yang sudah mepet, Ibu akan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga semua diberikan kemudahan dalam belajarnya. Amin. Demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.